Halo, perkenalkan nama saya Nikita Juditya Andini dengan NIM 233010702028. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa dari materi yaitu terkait manajemen, kemudian pelayanan publik, pelayanan prima, etika, kualitas dan lainnya. Dan untuk studi kasus yang saya angkat di sini yaitu penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Palangkaraya. Untuk lebih lanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian selanjutnya. Manajemen itu berasal dari bahasa Latin atau manus yang berarti tangan dan juga kata kerja dari manegere dari bahasa Italia yang berarti mengendalikan. Namun dalam administrasi publik, manajemen ini menjadi elemen utama yang memastikan bahwa semua kegiatan atau pelayanan itu berjalan sesuai tujuan. Dan secara umumnya, manajemen ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian sumber daya secara efisien dan efektif. Nah, untuk dari ahlinya sendiri, menurut Stoner, manajemen itu mencakup 4 fungsi inti, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya organisasi agar tujuan mereka itu tercapai. Nah, tanpa manajemen yang baik, pelayanan publik itu bisa terhambat, mulai dari adanya keterlambatan layanan, kemudian kesalahan birokrasi, sampai juga dengan hilangnya kepercayaan masyarakat. Pelayanan publik ini adalah semua bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta yang diberi mandat penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut UU nomor 25 tahun 2009, pelayanan publik ini mencakup 3 jenis. Ada barang, jasa, dan administratif. Untuk barang itu seperti listrik, air bersih, dan juga infrastruktur. Untuk jasa itu ada pendidikan dan juga kesehatan. Administratif ini dibentuk seperti pembuatan KTP dan juga akta lahir. Menurut Den Hart tahun 2023 menyebut bahwa pelayanan publik itu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ada moral dan sosial. Nah, prinsipnya di sini harus ada adil, mudah diakses, dan juga bertanggung jawab. Dan juga menurut LAN, Lembaga Administrasi Negara, pelayanan itu juga harus bersifat efisien, tidak diskriminatif, serta memberi ruang pertanggungjawaban kepada publik. Jadi pelayanan prima ini adalah pelayanan yang melebihi standar minimal. Tujuannya itu menciptakan kepuasan masyarakat. Dalam pelayanan prima itu ada aspek yang harus ditingkatkan. Ini meliputi kualitas aparatur, kemudian kualitas produk atau layanan, kemudian prosedur dan alur kerja, profesionalisme petugas. Nah, menurut Permen Pan RB nomor 17 tahun 2017 menetapkan bahwa ada 6 indikator penilaian kinerja pelayanan publik, yaitu ada kebijakan pelayanan, kemudian profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, kemudian sistem informasi pelayanan, kemudian ada penanganan pengaduan, dan juga inovasi pelayanan. Nah, kalau ke-6 indikator ini dijalankan secara konsisten, maka pelayanan publik itu bisa disebut prima karena pelayanan mereka dianggap sempurna dan juga bagus. Kualitas pelayanan publik berarti seberapa jauh layanan tersebut memenuhi ekspektasi masyarakat. Nah, menurut model Servuqual oleh Zedham, Parasuraman, dan juga Berry, itu ada 5 dimensi utama dari kualitas. Yang pertama itu ada tangibles, itu tampilan fisik dan fasilitas, kemudian reliability, itu keandalan layanan,
kemudian responsiveness itu ketanggapan dari petugas, keempat itu ada assurance, itu jaminan rasa aman bagi pengguna, dan yang terakhir itu ada empati, itu perhatian dan juga kepedulian terhadap pengguna. Nah, standar pelayanan publik ini meliputi prosedur yang jelas, kemudian biaya yang transparan, dan waktu pelayanan yang pasti. Fasilitas juga harus memadai dan juga kompetensi petugas itu harus relevan. Dan kemudian evaluasi kualitas layanan ini biasanya dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat atau SKM, dan juga ada indeks kepuasan masyarakat atau IKM, dan yang terakhir itu ada metode evaluasi lainnya untuk memastikan perbaikan layanan berjalan secara berkelanjutan. Etika itu berasal dari kata ethos di bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Nah, dalam pelayanan publik, etika adalah landasan moral dari aparatur negara untuk bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 42 tahun 2004. ASN itu wajib mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga bersikap adil dan profesional. Mereka tidak boleh melakukan diskriminasi. Jadi mereka harus menjaga integritas ASN dan juga dilarang melakukan praktik KKN, pungli atau penyalahgunaan wewenang. Nah, pelanggaran etika ini bisa dikenakan sanksi tegas, mulai dari teguran sampai hukuman disipliner. Etika ini mencakup sikap seperti ada empati, sopan santun, dan juga kesiapan dalam melayani keluhan masyarakat. Bukan hanya soal aturan tertulis saja. Inovasi dalam pelayanan publik ini adalah upaya pembaruan agar layanan itu menjadi lebih cepat, mudah, murah, dan juga berdampak langsung ke masyarakat. Bentuknya ini banyak. Itu bisa berupa pemanfaatan teknologi digital, ada penyederhanaan dari birokrasi, atau juga bisa pendekatan kepada pelayanan baru yang lebih adaptif. Untuk jenis-jenis inovasi ini ada banyak, yaitu ada inovasi pelayanan, misalnya ada antrean online. Kemudian inovasi proses itu ada pemangkasan prosedur, kemudian ada inovasi dari teknologi seperti penggunaan dari aplikasi. Kemudian ada inovasi konseptual, yaitu adanya ide baru dalam sistem layanan. Nah, faktor pendukung dari inovasi ini juga tidak lepas dari kepemimpinan yang visioner. Kemudian harus juga ada SDM yang kreatif dan dukungan dari masyarakat. Namun ada juga penghambatnya. Penghambatnya ini bisa berupa aturan birokrasi lama, kemudian ada dana yang minim, kemudian ada SDM yang belum siap berubah. Untuk strategi dari inovasi ini agar berhasil, yaitu bisa dilakukan pelatihan pegawai, kemudian adanya penghargaan kepada inovator, evaluasi rutin, serta replikasi inovasi di daerah lain yang lebih relevan dengan keadaan setempat. Contoh pelayanan publik di sini kami mengambil dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya terkait peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang menjadi perhatian khusus atau perhatian yang serius. Jadi pemerintah kota lewat Dinas Sosial dan juga Satpol PP memberikan pelayanan publik dalam bentuk penertiban melalui razia. Nah, dasar hukumnya di sini berdasarkan dari Perda nomor 9 tahun 2012 dan juga Perda nomor 17 tahun 2017 yang mencakup program seperti penampungan di rumah singgah, ada program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan juga edukasi kepada masyarakat agar tidak memberi uang atau sumbangan secara langsung atau sembarangan kepada gelandangan dan pengemis.
Untuk kendala di sini, meskipun pelayanannya sudah berjalan, ada beberapa kendala yang mereka hadapi, seperti fasilitas rumah singgah yang terbatas dan tidak memadai. Kemudian koordinasi antar instansi itu masih belum optimal karena adanya keterbatasan dari komunikasi ataupun tenaga profesionalnya. Kemudian yang terakhir itu sifat permisif dari masyarakat itu sendiri yang justru memperkuat keberadaan gepeng. Nah, untuk tanggapan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dinas sosial itu mayoritas masyarakat mendukung penertiban karena mereka menginginkan ruang publik yang lebih bersih, aman, dan juga nyaman. Namun, sebagian itu juga mengkritik bahwa razia yang dilakukan oleh Dinsos itu tanpa pembinaan justru menyelesaikan masalah tapi secara dangkal. Nah, karena itu beberapa warga juga masih memberikan uang karena merasa kasihan kepada gelandangan dan pengemis. Langkah yang dapat dilakukan atau solusi yang dapat diberikan kepada Dinsos di sini yaitu Dinsos itu harus melakukan kolaborasi lintas instansi. Jadi mereka tidak hanya bekerja sama dengan instansi tertentu, tapi mereka juga bekerja sama dengan LSM dan komunitas sosial. Kemudian mereka meningkatkan kualitas rumah singgah dengan pelatihan keterampilan dan juga psikososial. Kemudian adanya digitalisasi data gepeng yang berguna untuk pemantauan jangka panjang dari gelandangan dan pengemis. Dan hal ini itu bisa membantu penanganan gepeng secara bijak dan juga bisa mendukung pembinaan, kemudian wirausaha dari ex-gepeng itu sendiri. Nah, dengan langkah yang kolaboratif seperti solusi yang tadi, upaya penanganan gepeng itu akan lebih manusiawi, terukur, dan juga berkelanjutan. Jadi, manajemen pelayanan publik ini adalah elemen yang penting dalam membentuk pemerintahan yang transparan, efisien, dan juga berorientasi kepada masyarakat dengan memperkuat kompetensi dari aparatur itu sendiri. Kemudian mereka bisa juga menetapkan atau menerapkan pelayanan prima, menjaga etika, dan terus berinovasi terus dalam memberikan pelayanan publik dan juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Nah, kasus gepeng di Palangkaraya ini menunjukkan bahwa pelayanan publik itu bukan sekedar teknis dari administratif aja, tetapi perlu juga ada pendekatan dari multidimensi antara tindakan hukum, rehabilitasi sosial, dan juga partisipasi publik. Nah, pelayanan publik yang ideal itu pelayanan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, adil, dan berkelanjutan.